Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia, kira-kira apa sih dasar negara kita? Ya, betul banget. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Oleh karenanya, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 itu dikhususkan untuk mencari dasar negara Indonesia atau merapatkan dasar negara Indonesia. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Dr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara bagi Indonesia yang merdeka, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan juga kesejahteraan sosial. Dilanjutkan oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, ia menyampaikan dasar negara Indonesia. Dasar negara yang Dr. Supomo sampaikan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Usulannya ini berbentuk filosofi Grand Slam atau bisa juga disebut sebagai fundamental filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Rumusan negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pada sidang 1 Juni 1945 tersebut, Insinyur Soekarno dalam sidang itu menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Namun, atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan sebagai Pancasila. Sila yang artinya asas atau dasar, dan panca yaitu yang artinya 5. Setelah penyampaian perumusan dasar negara tersebut, pada akhir sidang pertama BPUPKI, mereka membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Kemudian, Panitia 9 ini dibuat untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Muqaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemudian disahkan pada tanggal 14 Juli 1945 yang kemudian dinamakan sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta tersebut disepakati oleh BPUPKI atau diresmikan oleh BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945. Piagam Jakarta tersebut memiliki 5 inti rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia dan pada sidang PPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945,
Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan, yaitu penghapusan sila pertama atau perubahan sila pertama yang sebelumnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maka, rumusan Dasar Negara Indonesia setelah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.